Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dari kelas 2B D3 Teknik Listrik dengan NIM 2001031042 akan mempresentasikan case method mengenai analisa kebutuhan daya listrik di gedung perkuliahan 3 lantai Gedung AC Politeknik Negeri Padang. Yang pertama, teori dasar. Daya listrik. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Dapat diambil contoh dalam lampu pijar. Lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya, sedangkan heater mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Semakin tinggi wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya. Rumus yang digunakan adalah P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya listrik dengan satuan watt, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik. Segitiga daya. Segitiga daya adalah suatu hubungan antara daya nyata, daya semu, dan daya reaktif, yang dapat dilihat hubungannya pada gambar bentuk segitiga di bawah ini. Selanjutnya, kebutuhan maksimum. Sebagai puncak atau kebutuhan maksimum dari suatu instalasi didefinisikan sebagai suatu beban atau kebutuhan yang terbesar yang terjadi selama periode tertentu. Periode tertentu dapat dilihat sehari, sebulan, maupun setahun. Dapat dilihat pada gambar contoh dari kebutuhan maksimum dalam bentuk grafik. Selanjutnya, faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan adalah perbandingan antara kebutuhan maksimum atau beban puncak terhadap total daya tersambung. Jumlah daya tersambung adalah jumlah dari daya tersambung dari seluruh beban konsumen. Klasifikasi beban. Yang pertama, perumahan, yang kedua, komersial, dan yang ketiga, industri. Selanjutnya, suplai daya listrik. Yang pertama ada suplai daya dari PLN, dan yang kedua, suplai daya dari generator set atau genset. Sistem suplai daya listrik. Suplai daya listrik pada gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang yaitu disuplai dengan dua sumber atau sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya listrik dari PLN sebagai sumber daya utama, dan yang kedua, sumber daya listrik dari generator set sebagai sumber daya cadangan. Total daya terpasang di gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang dapat dilihat pada tabel yang telah tertera. Selanjutnya, analisa kebutuhan daya listrik di gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang. Kebutuhan daya listrik. Untuk mengetahui kebutuhan daya listrik pada gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang, terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas setiap peralatan yang terpasang, seperti penerangan, AC, dan beban tenaga lainnya, dan keadaan operasi masing-masing peralatan tersebut, sehingga dapat diketahui mengenai keadaan beban yang ada di lokasi antara lain. 1. Beban terpasang. Beban terpasang di sini adalah kapasitas daya terpasang dari masing-masing panel listrik yang ada di gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang, dan beban terpasang secara keseluruhan sebesar 377.018 watt. Yang kedua, beban maksimum atau puncak. Hasil perhitungan beban maksimum yang berdasarkan persamaan pada beban yang terpasang di gedung perkuliahan, maka dapat dihasilkan kebutuhan daya maksimum sebesar 307.144,24 watt. 3. Beban rata-rata. Beban rata-rata akan dihitung berdasarkan standarisasi dari faktor karakteristik beban yang dapat dilihat pada tabel 2.1. Pada faktor beban komersial diasumsikan sebesar 30% atau sama dengan 0,3. Maka dapat dihitung beban rata-rata dari beban kebutuhan daya maksimum dari panel MDP, yaitu beban rata-rata sama dengan faktor beban dikali total daya maksimum, atau sama dengan 0,3 dikali 377.018. Maka dihasilkan 113.105,4 watt. Selanjutnya, analisa beban terpasang.
Untuk mengetahui seberapa besar kapasitas peralatan suplai tenaga listrik yang akan dipakai dalam hal ini adalah transformator dan generator. Dalam perhitungan dan analisa diasumsikan faktor daya sebesar 0,8 lagging. Pemakaian faktor daya ini dimaksudkan untuk memperkirakan kebutuhan daya semu cukup besar, maka cos theta sama dengan 0,8 lagging. Transformator dan generator yang terpasang di gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang masing-masing 1000 kVA. Besarnya keadaan beban dalam kVA sama dengan daya aktif per 0,8. Maka dapat dilihat mencari daya beban terpaksa, beban maksimum, dan beban rata-rata dapat dihasilkan. Selanjutnya, analisa turun tegangan atau drop voltage dan rugi-rugi daya listrik pada seluruh distribusi. Turun tegangan dan rugi-rugi daya listrik ditentukan berdasarkan panjang dari penghantar, luas penampang penghantar, dan tahanan jenis penghantar. Pada tabel 4.1, hasil perhitungan besar turun tegangan dan rugi-rugi daya listrik di gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, perbaikan faktor daya atau cos theta. Faktor daya atau cos A gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang sudah cukup baik, yaitu diasumsikan sebesar 0,8 lagging, sedangkan faktor daya atau cos A yang paling banyak adalah mendekati 1 atau sebesar 0,99. Dengan mengetahui suplai daya semu atau kVA dari PLN yaitu 880 kVA, maka dapat diketahui daya aktifnya dengan persamaan 2,33 sebagai berikut. P sama dengan kVA dikali cos A, maka P atau daya dihasilkan 880 dikali 0,8 sama dengan 704 kW. Dengan diasumsikan bahwa cos A awal atau A1 sebesar 0,8, maka dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut. P sama dengan 704 kW, maka A1 sama dengan P dikali tan A1. Sama dengan 704 dikali tan dalam kurung cos A1 dikali 0,8 sama dengan 704 dikali tan 36,87 derajat sama dengan 704 dikali 0,75 dan dihasilkan 528 kVAR. Sedangkan untuk memperbaiki menjadi cos A2 sama dengan 0,99 adalah di mana daya sama dengan 704 kW, maka A2 sama dengan P dikali tan A2. 704 dikali tan cos A2 dikali 0,99. Maka 704 dikali tan 8,11 derajat, 704 dikali 0,14, maka dihasilkan 98,56 kVAR. Selanjutnya, dari perhitungan yang telah dilakukan, maka diketahui besar kapasitor dibutuhkan untuk memperbaiki faktor daya dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut, di mana A sama dengan A dikali tan A1 dikurang tan A2, maka dapat dihasilkan 429,44 kVAR. Dengan perhitungan di atas, maka gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang dapat dipasang kapasitor berkapasitas 429,44 kVAR atau 450 kVAR. Sedangkan kapasitor yang terpasang di gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang berkapasitas sebesar 600 kVAR. Jadi, kapasitor tersebut sudah mencukupi untuk memperbaiki faktor dayanya. Maka dapat disimpulkan dari yang sudah dijelaskan, yaitu 1. Hasil perhitungan dan analisa panel utama atau MDP dapat beban terpasang sama dengan 471,27 kVA, beban maksimum sama dengan 383,93 kVA, dan beban rata-rata sama dengan 141,38 kVA. Sedangkan untuk kapasitas daya terpasang dari transformator dan generator masing-masing sebesar 1000 kVA. Sedangkan kondisi kapasitas tersebut masih mencukupi dan memenuhi kebutuhan untuk mensuplai daya listrik pada gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang. 2.
Hasil analisa turun tegangan atau drop voltage dan rugi-rugi daya listrik pada gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang masih di bawah 2%, sehingga memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT PLN Persero yang sebesar 2%. Dan yang terakhir, hasil perhitungan dan analisa perbaikan faktor daya untuk gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang dengan perbaikan faktor daya dari 0,8 leking menjadi 0,99 dapat dipasang kapasitor berkapasitas 429,44 kVAR. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.